mama tuh pengen belajar bahasa Arab. Iya. Ya nanti dikasih tahu sama Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Arju an yakuna sawti wadihan. Hal tasma'unani syekhana? Ana lam asma' jayidan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arju an yakuna shawti wadihan lakum jami'an ayyuhal ikhwa. Suaranya terdengar jelas? Alhamdulillah wadih jiddan ya Ustaz. Ya? Wadih ya Ustaz. Wadih. واضح طيب نعم انتظر اللحظة حتى يأتي الشيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. معذرة على التأخر. نعم يا شيخنا تفضلوا. معذرة شيخنا للأسف أنا لم أسمع صوتكم. إذا المشكلة من عندك يا شيخ، أنا أسمعك أنا. الآن أسمع الآن، لكن قبل دقيقة أو دقيقتين لم أسمع. نعم. طيب، قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل سمعتني الآن؟ نعم الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيدا. طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل بداية هذا الدرس أحب أن أذكر إخواني بأن مثل هذه الدروس، هذا الدرس وغيره، نرجو أن يكون فيها خير كثير للسامع والناقل والمتكلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح
ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يلتمس فيه علما قد يكون في المسجد، قد يكون في البيت عبر أجهزة الجوالات، قد يكون غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أو عام سامع. فلذلك ينبغي الإخوة أن يحثوا غيرهم على سماع مثل هذه الدروس، وأن ينقلوا لهم ما سمعوه من هذه الدروس. أما عن استمرار الدرس ولله الحمد فنحن سنستمر عليه إن شاء الله، لم يبقى إلا أنا والمترجم الشيخ المترجم. سنستمر لأنها تنشر في شبكات، في الانترنت، في اليوتيوب، وفي شبكة الألوكة. نعم. تنشر هذه الدروس ويستفيد منها نعم. أعداد أخرى كثيرة جدا. فالحمد لله على فضله وتوفيقه. نعم تفضل شيخنا حفظكم الله. Hafidhakumullah wa ra'akum, Syekhana al-Fadil. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا أسمعك يا شيخ، لا أسمعك. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Di sini Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Kanhal hafizahullahu taala menyampaikan bahwa pelajaran-pelajaran dan juga beberapa durus yang beliau telah sampaikan, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi amal untuk beliau dan bermanfaat untuk kaum muslimin semuanya, baik untuk saya sebagai penerjemah dan juga untuk kawan-kawan yang mendengarkan, ikhwan dan akhwat yang hadir langsung di secara live pada kajian seperti ini ya. Dan juga agar supaya beliau termasuk ke dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya satu ayat. Dan juga dikarenakan menghadiri majelis-majelis seperti ini walaupun secara online ya, ini juga termasuk ke dalam menuntut ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Siapa yang menuntut ilmu ya, siapa yang menyusuri sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya karena perbuatannya tersebut jalan menuju surga. Ya. Dan hendaknya kawan-kawan semuanya juga memberitahukan kepada khalayak ramai dan juga kepada orang-orang lain tentang adanya kajian ini ya. Dan Syekh akan tetap menyampaikan kajiannya dan juga pelajarannya walaupun tidak ada yang menghadiri gitu. Walaupun yang hadir hanya Syekh saja dan juga saya di sini selaku penerjemah, karena nanti akan direkam dan juga akan disebarkan di beberapa seperti YouTube dan lain sebagainya di internet, sehingga nanti akan ada banyak insyaallah taala yang memanfaatkan muhadharah-muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Naam, jazakumullahu khairan Syekhana. انتهيت. طيب نحن توقفنا على ثمرات الإيمان بالقدر، ذكرت بعضا منها، وكنت أريد أن أنتقل في هذا اليوم إلى الدرس الآخر. مكتوب عندي الدرس الرابع، أقسام التوحيد وأقسام الشرك. وأذكر يا شيخ أننا سبقا درسنا هذا الموضوع، لا أدري هل أنا مصيب أم أخطئ. سبقا درست هذا الموضوع أليس كذلك؟ أقسام التوحيد وأقسام الشرك. إذا ننتقل من الدرس القادم إن شاء الله. اليوم سنستمر في بعض ثمرات الإيمان بالقدر، ومن الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى شروط الصلاة، يعني ما يتعلق الدروس المتعلقة بالصلاة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، وهكذا. يعني نكون بنهاية هذا الدرس نكون انتهينا من دروس التوحيد، ونبدأ إن شاء الله في دروس الفقه والأحكام الصلاة وما يتعلق بها والوضوء وما يتعلق به.
أقول ومن الله التوفيق من ثمرات التوكل، أو أترجم يا شيخ، ترجم أفضل يا شيخ. Baik. Jadi di sini Syekh menyebutkan bahwa kemarin pada pekan yang lalu Syekh telah menyebutkan tentang samaratul iman bil qada'i wal qadar, dan setelah itu pembahasannya di dalam buku atau Ad-Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah adalah terkait dengan pembagian daripada al-iman, pembagian tauhid ya, pembagian tauhid dan juga syirik. Dan ternyata Syekh telah menyampaikan pelajaran tersebut pada beberapa pertemuan yang lalu, misalnya tentang al-iman billah dan lain sebagainya. Itu kan disebutkan tentang tauhid dan aqsam atau bagian-bagian daripada tauhid ya, sehingga tidak perlu lagi disebutkan pelajaran tersebut karena sudah dibahas pada beberapa pertemuan yang lalu ya. Sehingga pada malam hari ini insya Allah akan dibahas oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Kanhal hafizahullah ta'ala yang berkaitan dengan samarat al-iman bil qada'i wal qadar sebagai pelengkap dari pertemuan yang telah dilakukan pada pekan yang lalu. Kemudian nanti setelah itu langsung dilompat ke pelajaran terkait dengan sholat ya, rukun-rukun sholat, kemudian sunnah-sunnah sholat, wajib-wajib sholat dan lain sebagainya ya, yang berkaitan dengan hukum melaksanakan sholat. Itu insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi terkait dengan pembagian tauhid dan juga syirik karena sudah pernah dibahas, itu akan dilompat langsung masuk ke pembahasan tentang salat setelah pertemuan ini insyaallah taala di pekan yang akan datang. Adapun pertemuan ini dilanjutkan untuk menjelaskan tentang samarat al-iman bil qada'i wal qadar atau buah dan faidah yang dapat kita petik dalam keimanan kepada qada dan qadar. Naam Syekhana, tafadhalu. أقول من فوائد الإيمان بالقدر، وهي فائدة عظيمة جدا جدا، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. تأملوا في هذا الذي يرائي الناس ويحسن أعماله أو عباداته من أجلهم. لماذا يفعل ذلك؟ لماذا؟ يفعل ذلك لضعف في إيمانه، لأنه قد يرى أن هؤلاء الناس يثنون عليه ويمدحونه ويستفيد منهم، ولا يستفيد شيئا حقيقة. هو لا يستفيد شيء من هذه العبادة، ولا يستفيد شيء من هذه التحسينات التي يدخلها في عبادته، لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه إذا آمن بذلك فإنه ماذا؟ يخلص الله عز وجل، فاعبد الله مخلصا له الدين، ويعلم أن الذي ينفعه حقيقة هو الله عز وجل، فيخلص لله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الذي ينفعه قضاء وقدرا هو الله عز وجل، فيخلص الله سبحانه وتعالى، ولا يرائي ولا يسمع بعباداته. هذه مسألة مهمة جدا أيها الإخوة، فينبغي أن ننتبه لهذا وأن نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص كما نسأل عز وجل أن يرزقنا الجنة والنجاة من النار، لأنه لا دخول للجنة ولا نجاة من النار إلا بالإخلاص. الله سبحانه وتعالى قال فاعبد الله مخلصا له الدين، فالله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين، فالإخلاص مهم جدا جدا. والمؤمن قوي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالقضاء والقدر يخلص لله عز وجل. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, barakallahu fikum. Ini mohon maaf ayuhal ikhwah karena HP ana kamera depannya rusak ya, jadi pakai kamera belakang. Syekh menyebutkan bahwa min samaratil iman bil qada'i wal qadar, di antara samarat atau buah dan juga faidah yang dihasilkan dari keimanan kita kepada qada dan qadar adalah bahwa seseorang yang mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatu, maka dia akan semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tulus dalam beribadah, semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan amal ibadahnya ya. Kalau kita melihat misalnya orang yang sedang melakukan ibadah namun ia lakukan atas dasar riya,
ingin dilihat orang atau sum'ah ingin didengar oleh orang lain, maka tentunya hal itu tidak ia lakukan kecuali karena lemahnya keimanan dia kepada qada dan qadar, lemahnya ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menganggap bahwa orang-orang yang dia itu pamerkan ibadah dia kepada mereka itu nanti dia bisa mendapatkan pujian, bisa mendapatkan sanjungan dari mereka, dan juga bisa mendapatkan manfaat intinya dari mereka dari segi dunia ini gitu ya. Itu semua tentunya karena lemahnya keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Allah lah yang menentukan segala sesuatu, ya, menentukan qada dan qadar, tentunya mereka tidak melakukan hal itu. Tentunya mereka pasti akan mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, salah satu dari buah yang dihasilkan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada rukun iman yang keenam itu adalah menghasilkan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekhana, barakallahu fikum. وهنا فائدة عظيمة أخرى أيضا من الإيمان بالقدر، ما هي؟ التوكل على الله عز وجل. وما هو معنى التوكل؟ معناه تعليق القلب بالله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. علق قلبك بالله دائما. الأسباب تبذل الأسباب مشروعة الجائزة تبذل كأسباب فقط، أما تعليق القلب ينبغي يكون بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل قال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فالمؤمن بالقدر وأن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو القادر على أن ينفعك وأن يهديك وأن يوفقك، يحقق التوكل على الله عز وجل، يحقق عبادة. هذه عبادة عظيمة يا أخوان، عبادة التوكل. ولذلك لاحظوا سبحان الله ملحظ مهم جدا، آيات التوكل تختم بالإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وغيرها من الآيات الأخرى، مما يدل على أن التوكل عقيدة وتوحيد من صلب الإيمان، ولا يكون المؤمن مؤمنا إلا بتحقيق التوكل، لا يكون مؤمنا قوي الإيمان كامل الإيمان إلا بتحقيق التوكل على الله عز وجل. وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن نتأمل فيها كثيرا. إذا آمنت بكل شيء بقدر الله وقدرة الله عز وجل تحقق التوكل على الله عز وجل، تعليق قلبك بالله لا بالأسباب. الأسباب مهما كانت قوتها لا تنفعك بدون إرادة الله عز وجل. وذكر الله عز وجل قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه فائدة مهمة جدا أيها الأخوة، ولو تحققت لنا لعشنا في سعادة عظيمة جدا جدا، ولما أذل الإنسان نفسه للآخرين. تفضل شيخنا. حفظكم الله. Barakallahu fikum Syekhana. Jadi di sini Syekh menyebutkan faidah yang kedua atau samarah, buah hasil yang kedua. Ketika seorang itu betul-betul mengimani qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan betul-betul bertawakal dan berserah diri 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti adalah ta'liqul qalbi billahi fi kulli saghirin wa kabir, ya. Menggantungkan hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, baik yang remeh-temeh sampai ke hal-hal yang besar. Semuanya itu kita gantungkan dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini berkaitan dengan al-asbab atau mengusahakan sebab dan mengupayakan sebab itu tentunya disyariatkan juga. Akan tetapi hati kita harus terus-menerus digantungkan dan ditambatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah lah yang menentukan segalanya dan Allah lah yang berkuasa dan Allah lah yang menentukan takdir, ya. Sehingga orang yang beriman kepada takdir pasti dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertawakallah kamu kepada Allah yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu saat engkau bangkit, ya, wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat pula pergerakanmu di tengah-tengah orang-orang yang sedang sujud, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat At-Talaq, ya, di dalam surat yang surat At-Talaq ayat nomor 2 dan juga 3, di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya sebagai Tuhan yang akan memberikan apa yang dia inginkan, gitu ya. Innallaha balighu amrihi. Sesungguhnya Allah pasti akan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Juga Allah Subhanahu wa taala kalau menyebutkan tawakal biasanya dihubungkan dengan keimanan, ya. Karena orang itu tidak mungkin dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak beriman kepada Allah, ya. Semakin kuat iman dia kepada Allah, semakin kuat ma'rifah dan pengetahuan dia tentang Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat juga keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian, yang artinya dan hanya kepada Allah lah saja kalian hendaknya bertawakal jika kalian benar-benar beriman, ya. Jadi di sini dihubungkan tuh yang namanya tawakal dengan keimanan. Semakin kuat iman seseorang, semakin dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia itu betul-betul bergantung dan berserah diri, pasrah 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dia akan dia akan mendapatkan sa'adah, akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan jiwa, ya. Karena dia tahu bahwa segala sesuatu itu ditentukan dan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala usaha yang ia upayakan itu semua tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah berserah diri kepada Allah, ya sudah, itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hatinya itu tidak merasa gundah gulana, tidak merasa tidak merasa ingin mencapai sesuatu tapi tidak bisa terrealisasi dan lain sebagainya. Karena dia menyadari sesadar-sadarnya bahwa yang menentukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian dia pun merasakan ketentraman di dalam hatinya dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekhana. ومن فوائد الإيمان بالقدر الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من سوء الخاتمة، وهذه هي التي أقضت مضاجع الصالحين السابقين. كانوا يخافون جدا ويستقلون أعمالهم في جانب فضل الله عليهم عز وجل. ما كانوا يزكون أنفسهم على ما هم عليه من التقى والعبادة والصيام والقيام، كانوا يخافون من سوء الخاتمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم.
رواه الإمام البخاري في صحيحه. لكن العلماء قالوا إن هذا الرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة وهو من النار وهو من أهل النار، قالوا إن هذا لدسيسة في قلبه، لدسيسة في قلبه من النفاق، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى كريم جواد، لا يخذل عبده الصالح، لا يخذل عبده الصادق، لا يخذله في آخر عمره. نعم. واستدلوا على ذلك أيضا بالرواية الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفيما يرى للناس، أنه يعمل بعمل الجنة فيما يرى للناس، فيما يرى للناس، لأنه مرائي منافق. نعم. فينبغي الإنسان مؤمن أن يستحضر هذا الأمر العظيم، وأن يخاف من الله سبحانه وتعالى من سوء الخاتمة. ومما يحمي ذلك أمور كثيرة، منها الصدق والإخلاص وكثرة الدعاء. أسأل الله أن يثبتنا على طاعته. تفضل شيخنا. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian yang ketiga di sini Syekh menyebutkan bahwa di antara faidah dan juga samarat al-iman bil qada wal qadar adalah bertambahnya rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf minallah dan juga al-khauf min su'il khatimah, ya. Takut dan khawatir dari kesudahan yang buruk, dari mati dalam kondisi su'ul khatimah, gitu ya. Dan kalau kita perhatikan bagaimana kaum salaf terdahulu, baik itu para sahabat dan juga tabi'in serta para ulama terdahulu, yang betul-betul mereka itu menjaga ketakwaannya dan kualitas keimanannya luar biasa, ya. Mereka itu rajin berpuasa, rajin melakukan qiyamul lail dan memiliki banyak sekali ibadah, akan tetapi mereka masih tetap merasa takut dan khawatir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga takut serta khawatir jangan-jangan nanti kehidupan mereka ditutup dengan su'ul khatimah. Itu betul-betul sangat mengkhawatirkan bagi mereka para salaf, ya, yang merupakan suri teladan kita semua, ya. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sesungguhnya di antara kalian ada seseorang yang melakukan amal-amal buruk, ya, sehingga dia itu amal-amal penduduk neraka, ya, dosa maksiat dia lakukan, sampai-sampai neraka itu seolah-olah berada di hadapan dia dan jaraknya tinggal 1 hasta lagi, deket banget ya, hanya beberapa senti gitu. Itu neraka ada di depannya. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Akan tetapi catatan suratan takdir berkata lain, ya. Ternyata di penghujung akhir hayatnya ia pun kemudian melakukan amalan ahli surga sehingga dia pun bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kebalikannya ada lagi orang yang melakukan banyak sekali amal-amal saleh, perbuatan-perbuatan yang sering dilakukan oleh penduduk surga, ya. Ibadah, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Dia lakukan itu terus, ya. Sampai-sampai menjelang akhir hayatnya, ya. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhulaha. Kemudian menjelang akhir hayatnya ternyata suratan takdir berkata lain, ya. Ia pun kemudian melakukan perbuatan dosa, sehingga dengan sebab itu ia pun masuk ke dalam neraka, ya. Padahal tadinya surga itu sudah satu hasta berada di hadapan dia, ya. Tapi di akhir hayatnya dia pun melakukan perbuatan nista, perbuatan dosa dan salah, ya, yang sering dilakukan oleh penduduk neraka, ya, sehingga dia melakukannya menjelang akhir hayatnya sehingga dia pun dicatat sebagai penghuni neraka dan memasukinya, ya. Kemudian di sini para ulama menjelaskan bahwa orang yang disebutkan di situ yang kedua tadi, yang katanya dia itu melakukan amal-amal saleh, melakukan ibadah, lalu kemudian menjelang akhir hayatnya ternyata dia melakukan perbuatan ahli neraka dan kemudian dia cemplungkan ke dalam neraka, ya. Itu dikarenakan ada dasisatun fi qalbihi,
adanya penyakit ya yang terpatri dalam hatinya ya. Makanya di dalam riwayat lain itu disebutkan bahwa wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati fima yura linnas. Fima yura linnas. Seperti yang tampak bagi orang-orang ya. Jadi maksudnya dia itu sholat, iya betul sholat, puasa, iya betul puasa, dia berzikir, dia baca Al-Qur'an dan lain sebagainya ya. Akan tetapi fima yura linnas, kelihatannya oleh orang-orang dia melakukan amal soleh, padahal dia lakukan itu atas dasar pamer misalnya, atas dasar ria, atas dasar nifak, ya adanya sifat kemunafikan di dalam hatinya. Jadi bukan ikhlas sebenarnya dia melakukan itu. Ya. Sehingga wajar saja ketika menjelang akhir hayatnya dia pun kemudian ditutup kehidupannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan perbuatan dosa yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah maha mulia, maha pemurah ya. Tidaklah mungkin Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan hambanya itu melakukan perbuatan-perbuatan soleh sepanjang hidupnya, lalu beberapa saat sebelum wafat ternyata dia melakukan perbuatan yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini adalah seperti itu ya. Sehingga orang yang betul-betul beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pasti semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin takut kepada su'ul khatimah, sehingga dia bersegera dan berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam Syekhana, tafadhal. ومن ثمرات الإيمان بالقدر قوة الرجاء في الله عز وجل وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح قال لا تأتي أحدكم منيته إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فينبغي للمؤمن أن يكون حسن الظن بالله. حتى يا أخي الكريم المصائب العظيمة التي تصيبك في بدنك، في مالك، في أهلك، فيها خير عظيم من الله عز وجل، فيها خير عظيم، لكن لمن؟ لمن يصبر ويحتسب، لمن يصبر ويحتسب تكفير خطايا ورفع درجات، بل هي خير عظيم من الله لك. ولذلك تحسن الظن بالله. ما تقول لماذا الله يصيبني كذا، لماذا تسلطت علي المصائب، لماذا فلان عنده مال وأنا ليس عندي، لماذا فلان تزوج وسعد وأنا لم أسعد، لماذا؟ لا يصلح هذا الكلام. هذه أمور يقدرها الله عز وجل عليك ابتلاء وامتحانا وتكفيرا لخطاياك ورفع لدرجاتك في الجنة. يا أخي الكريم، زار قائد أحد قواد المسلمين أخا له قد فقد إحدى عينيه في إحدى المعارك، فقال له مواسيا له انظر كيف قوة إيمانهم، قال والله يا أخي لو تعلم ما أعد الله لك بها من الأجر لتمنيت زوال الأخرى. ولا يقصد أن يتمنى زوال الأخرى، لكن يريد أن يسديها، أن يقوي إيمانه وثقته بالله سبحانه وتعالى. يروى عن أحد الصحابة أظنه لا أدري سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يقال أنه فقد بصره في آخر عمره، فقيل له أنت رجل مستجاب الدعاء، فرصة ادعو الله أن يعيد لك بصرك. فقال لا، لأن أرضى بقضاء الله وقدره أحب إلي من أن أدعو الله فيعيد لي بصري. هذا إيمان قوي جدا. فالشاهد أيها الأخوة أنه ينبغي الإنسان يحسن الظن بالله في الأقدار التي تصيبه، ويعلم أنها فيها خير عظيم من الله سبحانه وتعالى، يعلم أنها فيها خير عظيم، لكن لمن يصبر ويحتسب ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى والرجاء فيه، ولا ييأس من رحمته عز وجل، يبذل الأسباب لمدافعة البلاء. نعم تفضل شيخنا حفظكم الله. Naam Syekhana, ahsanallahu ilaikum. Di sini Syekh menyebutkan ya faedah dan samarah selanjutnya adalah quwwatur raja lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang betul-betul beriman kepada takdir, kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dia akan betul-betul kuat ya. Rajanya atau harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menaruh harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa jangan sampai kematian seseorang dan ajal seseorang itu datang kepadanya kecuali
dia dalam kondisi berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ajal seseorang di antara kalian datang kepadanya kecuali dia dalam keadaan berhusnudzan atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka walaupun banyak musibah yang menimpa kita, banyak yang tidak mengenakkan kita dalam kehidupan kita ini, musibah silih berganti datang kepada kita, baik kepada tubuh kita, kepada harta kita, kepada keluarga kita. Ketahuilah bahwa semua itu adalah atas dasar takdir Allah Subhanahu wa taala dan juga ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada banyak hikmah di balik itu semua. Seperti misalnya takfirul khataya, menghapuskan dosa-dosa, dan juga raf'ud darajat, mengangkat derajat kita. Maka bersabarlah kita ketika ada musibah yang menimpa kita. Ya. Jangan sampai kita itu bertanya-tanya tentang musibah yang menimpa kita dan seolah-olah kita tidak ridho dan tidak sabar ya kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Jangan sampai kita bertanya-tanya kenapa si fulan dapat harta sedangkan saya tidak mendapatkan harta. Kenapa si fulan sudah menikah sedangkan saya belum. Kenapa si fulan itu begini dan begini sedangkan saya tidak mendapatkannya gitu ya. Nah, jangan sampai pertanyaan-pertanyaan itu muncul ya. Karena hal itu tentunya bukanlah sebagai rasa bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita harus bersabar terhadap musibah yang menimpa diri kita. Karena dengan bersabar itu maka musibah-musibah tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kita dan akan meningkatkan derajat kita di surga kelak insyaallah taala. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwa para mujahidin ya, itu ketika mereka berperang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ada salah satu di antara mereka yang sampai kehilangan matanya satu. Jadi matanya picek ya satu. Ya, karena diserang oleh musuh. Jadi tinggal satu saja. Maka di situ panglima perangnya datang kepada orang tersebut untuk menghibur dirinya dan mengatakan, seandainya engkau mengetahui ya ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untukmu karena engkau kehilangan satu buah matamu ini, ya satu penglihatanmu dari satu matamu ini tidak bisa melihat itu karena perang tadi. Ya, kalau engkau tahu betapa besarnya ya ganjaran dan pahala yang Allah sediakan, niscaya kamu juga akan mengharapkan yang satu lagi hilang juga gitu. Jadi buta dua-duanya gitu. Kalau seandainya engkau mengetahui pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kuatnya iman orang tersebut ya. Lalu kemudian juga disebutkan pada sebuah kisah salah seorang sahabat, barangkali beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhu ya. Di mana beliau itu di akhir hayatnya tidak bisa melihat ya, buta gitu ya. Maka orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, mengapa engkau tidak berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kembali penglihatanmu sehingga engkau tidak lagi buta dan bisa melihat ya. Bukankah engkau itu mustajabud doa? Engkau adalah orang yang kalau berdoa itu selalu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sa'ad mengatakan, saya tidak akan melakukannya ya. Karena dengan keridhaan saya terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, itu lebih saya cintai daripada saya meminta kepada Allah untuk penglihatan saya ini dikembalikan ya. Ini menunjukkan betapa kuatnya keimanan para sahabat ya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka selalu berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun banyak musibah yang menimpa diri mereka. Maka oleh karenanya hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun banyak musibah yang menimpa kita selama hidup kita di dunia ini. Naam Syekhana jazakumullahu khairan, intahait. ومن فوائد ومن ثمرات الإيمان بالقدر فائدة أخرى مهمة جدا. ما هي؟ الصبر وقوة الاحتمال. الله سبحانه وتعالى قال إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال حتى وضعك يدك على خدك فهي بقدر الله. وقال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة
إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله في هذه الآية هو الرجل، طبعا الرجل تعم الرجل والمرأة، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من قبل الله فيسلم ويرضى، يعني ما يجزع ولا يتسخط. الله سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات من الله ورحمة واهتداء. لماذا؟ لأنهم لم يجزعوا ولم يتسخطوا، وإنما صبروا واحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. إذن الإيمان بالقضاء والقدر يثمر الصبر والتحمل لما يرجوه المؤمن من الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى من مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا والدرجات العلى في الجنة. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, Syekhana, hafizakumullah wa ra'akum. Di sini Syekh membawakan samarah selanjutnya, bahwa orang yang beriman kepada qadar baik dan buruknya semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang betul-betul qada dan qadar, dia akan semakin sabar dan semakin ihtimal ya dalam mengarungi hidup ini, semakin sabar dalam menghadapi musibah ya. Sebesar apapun musibah itu yang menimpa dirinya, dia akan selalu sabar karena ia tahu dan sadar bahwa musibah yang menimpa dirinya itu semuanya adalah surat Allah. Sadar sesungguhnya kami ini menciptakan segala sesuatu dan semua yang kami ciptakan itu kami ciptakan dengan takdir. Kami ciptakan dengan ketentuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu ya. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahwa bahkan ketika dirimu itu meletakkan tanganmu di atas pipimu saat sedang tidur ya, itu juga tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala hal baik itu yang besar ataupun yang kecil, semua yang terjadi di dunia ini itu adalah atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga atas dasar takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga dalam sebuah ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya ya. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali musibah itu menimpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Di sini Alqamah salah seorang tabi'in menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah seseorang ar-rajul, seseorang yang ditimpa oleh musibah lalu dia menyadari bahwa musibah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukan musibah tersebut, maka apa yang dilakukan orang tersebut fayusallimu wa yardha. Dia berserah diri kepada Allah dan ridha terhadap suratan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk dirinya. Jadi dia tidak meraung-raung, tidak menolak takdir, tidak tidak jauh dari kesabaran ya. Justru dia itu sabar, dia menerima, pasrah dan ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sungguh kami akan berikan ujian kepada kalian dengan sedikit rasa takut dan juga lapar serta kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Jika mereka ditimpa musibah, mereka akan adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah kami akan kembali ya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah,
wa ulaika humul muhtadun, yang artinya mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmah, kasih sayang Allah, ya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, ya. Inilah orang-orang yang betul-betul beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yang ketika mereka ditimpa musibah, mereka semakin sabar dan tabah dalam menghadapi musibah tersebut. Naam Syekhana, barakallahu fikum. وأسوق إليكم الحديث التالي، حديث عظيم يبين عظم أجر الصابرين وعظم ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. الحديث الأول، قال ابن أبي رباح رحمه الله: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني امرأة أسرع وأتكشف فادعوا الله لي ألا أسرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة. لما سمعت كلمة الجنة انظر كيف إيمان الصحابة رضي الله عنهم، قالت: بل أصبر يا رسول الله، ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تسرع ولا تنكشف عورتها. إذن هذه ثمرة عظيمة من ثمرات الصبر، وهي ماذا؟ دخول الجنة، ثمرة عظيمة. وذكر الله سبحانه وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني الصبر من العبادات العظيمة التي أجرها لا يعلمه إلا الله عز وجل. الحسنات ب10 أمثالها إلى 700. لكن الصبر من العبادات العظيمة، والصيام من العبادات العظيمة التي لا يعلم أجرها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني أجر عظيم عظيم عند الله عز وجل، عظيم جدا، ولا نعلم نحن عظمته، ولا يحد بعدد معين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحديث الثاني في صحيح الإمام مسلم، قالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. تقول: فلما توفي زوجي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة؟ يعني تقول: من هو هذا الرجل الذي هو خير من أبي سلمة سيتقدم لي؟ ما في أحد. قالت: لكني قلت ما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف قالت؟ قالت: بقوة إيمان ويقين، وليس مجرد ترديد باللسان فقط. ماذا كانت الثمرة؟ قالت: لكني قلت ما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم فأخلف لي الله خيرا منه. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها. هي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من أبي سلمة وخير من كل الرجال، لكنها لم تفكر بأدنى تفكير أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها. إذن هذه ثمرة عظيمة من ثمرات الصبر والاسترجاع وعدم الجزع والسخط، من ثمرات الإيمان بالقدر والصبر على أقدار الله. تفضل شيخنا حفظكم الله وجزاك الله عنا وعن السامعين خير الجزاء، وغفر الله لك ولوالديك ومن تحب وجميع السامعين. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, barakallahu fikum Syekhana. Di sini Syekh membawakan 2 hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 hadis yang sahih, ya, terkait dengan keimanan kepada takdir yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Ya, dalam sebuah riwayat yang berujung kepada Abdullah bin Abbas bahwa beliau radhiyallahu anhuma, ya, pernah mengatakan kepada Atha ibn Abi Rabah. Atha ibn Abi Rabah adalah seorang tabi'in, ya, dan muridnya Abdullah bin Abbas. Lalu Abdullah bin Abbas ini mengatakan kepada Atha ibn Abi Rabah, ala urika imra'atan min ahlil jannah, mau enggak kamu saya perlihatkan seorang wanita dari penduduk surga? Ya, Ibnu Abbas mengatakan demikian kepada muridnya Atha ibn Abi Rabah. Maka ia mengatakan, qultu bala, ya, saya mau melihat orang tersebut yang termasuk penduduk surga. Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, hadhil mar'atus sauda atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat, ini wanita hitam ini, wanita yang berkulit hitam ini, dia pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan,
wanita ini mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni usra wa inni atakasyaf, fad'ullah li." Wahai Rasulullah, aku ini wanita yang terserang penyakit sara. Ya, sara itu kayak apa ya bahasa Indonesianya? Ayan ya. Saya ini kadang-kadang terserang penyakit ayan gitu. Jadi nggak sadarkan diri, jatuh apa gitu ya. Wa inni atakasyaf, dan kalau lagi ayannya itu lagi kambuh, saya itu kadang terbuka aurat saya gitu. Fad'ullah li. Aku mohon kepadamu ya Allah, aku mohon kepadamu wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah yang baik untuk diriku gitu ya. Doakan kepada Allah untuk diriku. Qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'utullaha an yu'afiyaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau engkau mau, engkau bisa bersabar dan engkau akan mendapatkan surga. Jadi penyakitnya masih ada itu, ayannya masih ada, ya. Kamu sabar menghadapi penyakit tersebut, nanti kamu dapat surga. Wa in syi'ti da'autullah an yu'afiyaki. Kalau mau, bisa juga saya berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu dari penyakit tersebut. Faqalat asbir, maka wanita tersebut ketika mendengar surga itu ya sudah kalau begitu saya maunya sabar aja lah. Sabar. Daripada saya disembuhin tapi nggak ada jaminan surga, ini kalau saya sabar menghadapi penyakit itu maka saya akan dapat surga seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Asbir. Faqalat inni atakasyaf fad'ullaha alla atakasyaf. Wahai Rasulullah, masih ada satu permasalahan, yaitu saya kadang auratnya terbuka, baju saya tersingkap saat saya sedang terkena ayan gitu ya. Maka tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonkan kepada Allah supaya kalau saya ini ayan tidak tersingkap aurat saya gitu ya. Fada'alaha, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk orang tersebut supaya kalau sedang ayan auratnya tidak tersingkap. Itulah wanita penduduk surga yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas dan masih hidup orangnya ya di masa Abdullah bin Abbas ya, dan ditunjukkan orang tersebut kepada salah seorang muridnya yaitu Atha ibnu Abi Rabah ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa beliau itu mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada dirinya tentang sebuah doa. Ya, doa itu adalah istirja'. Istirja' itu berarti mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini semua milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita semua ini akan dikembalikan. Ya, itu adalah doa istirja'. Saat seorang itu tertimpa musibah, ya, maka ucapkanlah doa tersebut. Lalu ditambah di bagian belakangnya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran kepadaku terhadap musibah yang menimpaku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik daripada musibah tersebut. Ya. Ya, misalnya kehilangan suaminya, diminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan yang lebih baik daripada itu ya. Maka ketika diucapkan doa ini oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha ya, maka beliau mengimani apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu bahwa dia nanti akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Akan tetapi tentunya Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya-tanya di dalam dirinya, kira-kira siapa sih yang lebih baik daripada suami saya Abu Salamah? Rasanya suami saya itu yang paling baik. Nggak ada lagi selain beliau. Ternyata setelah selesai masa iddahnya datanglah Rasulullah SAW melamar beliau. Taulah Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa yang lebih baik dari suaminya itu adalah Rasulullah SAW. Maka hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditimpa musibah. Hendaknya kita itu betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan istirja' dan mengucapkan doa tadi, ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, ya Allah, berikanlah ganjaran pahala terhadapku karena aku ini tertimpa musibah dan berikanlah kepadaku ganti yang lebih baik daripada yang hilang dariku itu, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan ya siapa yang mengucapkan hal itu maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik bagi dirinya.
نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم كل خير. عندما نذكر هذه القصص الواردة في هذه الأحاديث وغيرها، قد يقول بعض الناس هؤلاء صحابة ونحن هم أقوياء الإيمان ونحن إيماننا ضعيف وغير ذلك من هذا الكلام التثبيطي الشيطاني. لكن انظروا في عصر الحاضر حصلت قصص كثيرة جدا لأناس أصيبوا بمصائب وبلايا وصبروا واسترجعوا فعوضهم الله خيرا عظيما. منهم من شفي بأمراض عضال وغير ذلك، منهم من خسر في تجارته ثم استرجع وصبر وعوضه الله خيرا وكسب وغير ذلك. من الطرائف قصة لطيفة طريفة جدا أعرفها جيدا. أحد الإخوة كان قد قدم قبيل صلاة الظهر من شغل دنيوي، ومع الأذان تقريبا أو بعد الأذان بقليل أقبل على إشارة مرور، فإذا بينه وبينها سيارات كثيرة جدا، فأضاءت الإشارة الخضراء فمشوا، ولما بقي بينه وبين الإشارة 4 سيارات تقريبا أضاءت الحمراء فتوقفوا. يقول هذا الأخ يقول فتألمت جدا، خشيت أن تفوتني صلاة الظهر مع الجماعة. يقول فاسترجعت من قلبي، يقول ليس معي أحد سيارة، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، تفوتني صلاة الظهر من أجل الدنيا. يقول والله يقول بدون أي مبالغة ولا أي زيادة، يقول ما أن قمتها ثواني قليلة جدا إلا وأضاءت الخضراء للاتجاه الذي أنا فيه. يقول حتى أنهم ترددوا الذين آمنوا في المشي، ثم مشوا ومشيت معهم ولحقت على 3 ركعات من صلاة الظهر، فاتت ركعة واحدة. إذن القضية ليست قضية صحابة أو غير صحابة، القضية قضية شيء في القلب، قضية إيمان، قضية تصديق، قوة إيمان تصديق. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول أذكار الصباح والمساء وأذكار نزول في مكان وغيرها، هذه الأذكار بحسب قوة قائلها، قوة إيمانه بها. قال هي مثل السيف في يد المقاتل، فلان يفتك به في الأعداء وفلان فتكه ضعيف، فكلما قوي الإيمان والتصديق انتفع المؤمن بذلك. تفضل شيخنا حفظكم الله. نعم شيخنا بارك الله فيكم. لكن بالنسبة للقصة التي قصصتموها علينا يعني نعم. الرجل الذي تأخر نعم في صلاة الظهر، نعم يعني القسم النهائي منه لم أفهمه جيدا يا شيخ. القسم النهائي هل تقصها عنا؟ نعم. أنه لما نعم أقبل على الإشارة استرجع. أقبل على إشارة نعم. المرور بسيارته، وقبل أن نعم. يصل إليها 4 سيارات، يعني أمامها 4 سيارات، أضاءت الإشارة الحمراء فتوقفوا كلهم. فلما توقفوا كلهم يقول أصبت بهم عظيم، كيف تفوتني صلاة الظهر وأنا من أجل الدنيا جاي من يعني منشغل في الدنيا هو يقول فاسترجعت نعم بقوة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. يقول ما هي إلا ثواني قليلة حتى أضاءت الخضراء. يقول حتى أن الذين أمامي لم يصدقوا، لم ترددوا في المشي، ثم مشوا ومشيت معهم. يقول وأدركت 3 ركعات من صلاة الظهر. نعم. طيب نعم mafhum. Baik, jadi di sini Syekh mengatakan di sini bahwa bisa jadi kisah-kisah yang tadi dikisahkan tentang wanita hitam tadi yang datang kepada Rasulullah SAW dan juga kisah tentang Ummu Salamah dan juga lain sebagainya dari kalangan salaf, dari kalangan para sahabat ya. Itu sih kisah-kisahnya itu kan tentang orang-orang saleh, tentang orang-orang yang memang memiliki keimanan dan kualitas takwa yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar saja kalau tingkat kesabaran mereka juga luar biasa gitu ya, karena keimanan mereka juga luar biasa ya. Jadi wajar seperti itu. Terkadang ada yang bilang seperti kalau kita kan ini imannya lemah, kemudian generasi terakhir dan lain sebagainya ya.
Jadi tidak mungkinlah bisa menyamakan diri dengan mereka gitu ya. Jangan sampai kita tertipu dengan setan gara-gara hal ini ya. Ini adalah at-tasbit asyaitani ya. Ini adalah eh, apa namanya, upaya yang dilakukan setan supaya kita itu tetap merasa down ya, tetap merasa rendah diri kita ini ya, di hadapan para sahabat itu, dan merasa bahwa kita tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut. Padahal kalau kita lihat lagi kisah-kisah orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang soleh yang ada di sekitar kita, itu kisah-kisahnya pun juga sama ya, mirip seperti yang menimpa para sahabat tadi, dari segi kesabaran, dari segi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kisah-kisahnya kalau misalnya mau betul-betul kita cari ya. Di antara mereka ada yang misalnya ditimpa sakit, lalu betul-betul dia itu eh, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan sepenuh hati sehingga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya dari penyakitnya. Ada juga orang yang dia itu mengalami pailit, kerugian di dalam bisnisnya, di dalam perniagaannya. Lalu dia betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh juga menyebutkan bahwa ada seorang yang tadinya itu dia habis pulang dari kerja atau apa gitu ya, habis sibuk tentang dunia lah pokoknya, habis bisnis atau apa. Dia kemudian sadar bahwa, "Oh, ini waktu sudah zuhur." Akhirnya dia menaiki mobilnya mau berangkat ke masjid ya. Ketika sampai di tengah jalan ternyata eh, dia melewati lampu merah. Lampu merahnya itu ya warnanya sedang merah gitu. Akhirnya dia berhenti, di hadapan dia ada empat empat buah mobil. Baru aja tuh lampu merahnya nyala. Sehingga dengan demikian dia langsung merasa bersalah gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung dia mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dia langsung istirja dengan sepenuh hati gitu ya, dari dalam hatinya dia langsung mengucapkan hal tersebut. Bagaimana ini kok saya hanya karena perbuatan dunia saja kehilangan sholat zuhur berjamaah di masjid gitu. Gara-gara saya sibuk terhadap kegiatan duniawi gitu. Itu lampu merah, di depan saya ada 4 mobil, ya nggak mungkin saya bisa mendapatkan sholat jamaah. Dia langsung istirja, mengucapkan istirja. Tiba-tiba saja setelah itu, setelah dia mengucapkan istirja, beberapa detik setelah itu langsung itu yang merah jadi hijau. Lampu merahnya berubah jadi hijau dan langsung kemudian mobil-mobil yang ada di depan itu berjalan dan dia pun bisa ke masjid ya, dan bisa masuk ke sholat jamaah mendapatkan 3 rakaat. Dia hanya terluputkan dari 1 rakaat pertamanya saja. Sedangkan rakaat kedua sampai keempat dia masih bisa ikut sholat berjamaah bersama imam ya. Karena betul-betul dia itu ucapannya istirja'nya itu ikhlas dia ucapkan ya. Karena memang dia memang betul-betul ingin dapat sholat jamaah gitu. Maka ini juga salah satu contoh lah dari kisah yang diketahui oleh Syekh tentang eee, tadi itu ya, kesungguhan kita dan juga apa namanya, bagaimana seseorang itu ketika dia betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memudahkan urusannya. Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyatakan bahwa azkarus sabah wal masa, zikir-zikir pagi, petang, kemudian zikir ketika sedang naik kendaraan atau sedang sampai di sebuah tempat dan lain sebagainya. Nah, zikir-zikir itu juga semuanya itu akan memberikan apa namanya, faidahnya tergantung kepada kekuatan iman yang ada di dalam hati seseorang, ya. Bisa jadi zikir yang kita baca itu sama seperti yang dibaca oleh para sahabat dan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Ucapannya sama, tapi kualitas iman dan ketakwaan yang mengucapkan kan berbeda ya, sehingga hasilnya pun akan berbeda gitu. Maka kalau kita itu betul-betul ingin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dengan bacaan zikir pagi dan petang kita, maka bacalah sepenuh hati, bacalah dengan dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat, sehingga akan menghasilkan hasil yang kuat pula gitu. Itu kira-kira yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ya, rahimahullahu taala. Jadi zikir itu seperti pisau ya, tergantung bagaimana kekuatan tangan kita. Kalau kita memegang pisau atau senjata ya, senjata pedang misalnya ya,
ini mujahid melawan musuh. Yang ini bisa melawan musuh dengan menebas dan sebagainya karena kuat tangan dia, megang pedangnya itu kuat ya. Ada lagi yang pedangnya sama pedangnya, tapi megangnya nggak terlalu kuat ya, sehingga daya serang dia itu tidak sekuat orang yang memegang senjata tersebut dengan kuat ya. Kira-kira itulah zikir zikir seperti istirja dan lain sebagainya, itu ucapannya kan sama, yang diucapkan fulan sama dia ucapkan oleh sahabat itu sama. Tapi kok menghasilkan hasil yang berbeda, itu dia karena kekuatan iman dan juga takwa di balik ucapan tersebutlah yang akan menentukan hasilnya. Naam Syekhana barakallahu fikum. في مقابل هذه المواقف المشرفة العظيمة للمؤمنين بالقدر، هناك مواقف أخرى سيئة جدا لمن لا يؤمنون بالقدر ولمن إيمانهم بالقدر ضعيف. يعني تجد هؤلاء يجزعون، يسخطون تسخط شديد، لماذا أنا كذا؟ لماذا أصابني كذا؟ ماذا فعلت يا ربي؟ وغير ذلك والعياذ بالله من هذه الكلمات. بل قد يتلفظ بعضهم بكلمات كفرية والعياذ بالله. وقد يؤدي بعضهم إلى الجنون، إلى الجزع والسخط، إلى الانتحار. شيء عجيب جدا. تأتيني رسائل مشاكل أسرية، ناس عندهم مشكلة أسرية يقول أنا أفكر في الانتحار، أنا وصلت إلى حد الانتحار وهكذا. فهذه قضية خطيرة جدا. غير المؤمن بالقضاء والقدر أو ضعيف الإيمان تجده قلق، مضطرب، متوتر، ما عنده سكينة، ما عنده طمأنينة، فتجد يفكر في الأسباب البشرية دائما ولا يفكر في الله عز وجل ولا في الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. انظر في أحوال بعض الناس يعني في الدول الغربية مثلا، ما عندهم إيمان ولا إيمان بالله ولا بالقدر ولا شيء، تجد ينتحر حتى المشاهير منهم الأغنياء ليس الفقراء فقط، ينتحرون بكثرة. وانتحرت على ماذا؟ على أسباب تافهة. فلان تخلت عنه خطيبته، فلان هزم فريقه، فلان مات فنانه الذي يحبه، وهكذا. أسباب سخيفة وتافهة ما تستحق أبدا. فينبغي الحقيقة أن نشكر نعمة الله، نعلم بذلك، بهذه النعمة العظيمة عندنا من الله، ونشكره سبحانه وتعالى عليها، ونحافظ عليها، ونعمل كل ما يقوي إيماننا بالقدر والصبر على الأقدار بالطمأنينة. تفضل شيخنا حفظكم الله. Ahsanallahu ilaikum Syekhana. Kemudian di sini Syekh menyebutkan bahwa kebalikan dari orang-orang yang beriman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang tidak mengimaninya. Orang-orang yang tidak beriman kepada qadar, tidak beriman kepada qada dan qadar, tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan segala-galanya di dunia ini. Nah, tentunya keadaan mereka dan kondisi mereka, kalau kita lihat kisah-kisah mereka itu tentunya bertolak belakang dari kisah-kisah yang tadi disebutkan pertama ya, tentang para sahabat Nabi, tentang orang-orang soleh, tentang orang-orang yang ada di sekitar kita pun juga ya, yang mereka itu orang-orang soleh, yang mengimani qada dan qadar, yang mendapatkan banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu sabar, yang mereka itu tetap berpikiran jernih ya otaknya, kemudian juga mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala karena ketawakalan mereka ya. Ini orang-orang yang tidak beriman kepada takdir, itu keadaannya adalah lawan daripada itu semua ya. Mendapatkan kegelisahan, mendapatkan kesulitan, bahkan sampai ada yang dikatakan oleh Syekh ini jaza' tasakhut ya. Jaza' tasakhut itu lawan daripada sabar ya. Ana nggak tahu bahasa Indonesianya apa itu. Jadi sabar itu ya sabar ya kan, tabah. Kemudian lawan daripada kesabaran itu adalah jaza' dan juga tasakhut. Marah ya. Marah, tidak terima dia mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya-tanya dengan pertanyaan yang menantang ya. Kenapa saya ini begini? Kenapa saya sakit? Kenapa saya belum menikah misalnya? Kenapa saya nggak punya uang? Kenapa saya begini-begini? Padahal si fulan punya dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu dia
tidak terima. Sehingga kalau orang yang tidak terima itu kan tentunya hatinya gelisah, hatinya tidak tentram, hatinya selalu merasa sedih dan lain sebagainya ya. Berbeda dengan orang yang ya sudah terima sajalah. Allah mentakdirkannya seperti itu ya sudah diterima. Maka dia pasti akan merasakan ketentraman, kenyamanan ya, dan merasakan di dalam hatinya itu dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada takdir ya dia akan tidak terima dengan apa yang menimpa dirinya itu. Bahkan bisa menyebabkan pada sebagian kasus sampai dia itu gila, sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang kufur, ya, bahkan sampai mau bunuh diri gitu ya. Itu semua disebabkan karena lemahnya iman dan lemahnya kepercayaan dia kepada al-iman bil qada wal qadar. Ya. Kalau kita bisa misalnya melihat di negara-negara kafir, negara-negara Eropa, negara-negara yang mungkin kelihatannya seperti maju ya, akan tetapi kalau kita lihat bagaimana kehidupan orang-orang di sana tuh ternyata mereka banyak juga yang depresi, banyak juga yang sampai gila, sampai bahkan bunuh diri dan lain sebagainya. Karena mereka tidak punya keimanan, tidak percaya kepada qadar Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu hanya bergantung kepada asbab basyariyah. Ya. Sebab-sebab yang diusahakan oleh orang saja itu aja. Jadi enggak sama sekali ada ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tawakalnya sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada permohonan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya banyak sekali orang-orang yang mereka itu terkenal seperti artis dan lain sebagainya. Mereka terkenal sudah punya uang banyak, hartanya banyak, mobilnya ada, rumahnya luar biasa. Dunia sudah dia pegang semua gitu. Tapi bunuh diri, gitu kan? Mereka bunuh diri. Li asbabin tafiha, karena urusan-urusan yang remeh-temeh gitu. Hanya karena ditolak pacarnya dia bunuh diri, hanya karena kesebelasan yang dia gandrungi itu kesebelasan bolanya kalah dia bunuh diri. Ada juga yang karena gagal di ujian bunuh diri. Urusan remeh-temeh malah bunuh diri ujung-ujungnya. Karena mereka tidak punya sandaran, tidak beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka seperti itu ya. Jadi hatinya kosong, tidak ada tawakal, ya orang nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah yang menentukan segala sesuatu di dunia ini. Sehingga seperti itulah kehidupan mereka gitu. Naam Syekhana barakallahu fikum. أسأل سؤالان. السؤال الأول بقي 9 دقائق تقريبا، فهل تفضلون أن نكمل ما بقي من الثمرات أم عندكم أسئلة؟ السؤال الثاني بقي حوالي 13 ثمرة، فهل تفضلون في الدرس القادم أن نأتي بها أو ننتقل إلى الدروس الفقهية؟ تفضل شيخنا حفظكم الله. Ya, di sini Syekh Abdul Aziz hafizahullah taala, beliau ada 2 pertanyaan ya. Tinggal 9 menit lagi menuju azan maghrib di kota suci Madinah. Apakah mau dilanjutkan kepada samarat yang lain atau langsung ke sesi tanya jawab? Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah masih ada 13 lagi samaratul iman bil qada wal qadar yang belum beliau jelaskan. Apakah ini mau dijelaskan nanti pada pertemuan yang akan datang di pekan depan, atau pekan depan itu ganti tema yang lain? Silahkan bagaimana ikhwah sekalian. Langsung saja nyalakan mic-nya. Lihat pendapatnya apa. نعم يا شيخ فضيلة الشيخ حفظكم الله. أنا لدي فكرة عن المادة. ممكن في الأسبوع القادم نستمر عن ثمرة العلم وثمرة هذا الإيمان بالقدر والقدر، وبعدها نستمر بالمادة قصص الحكمة من قصص الأنبياء، من قصص الصحابة، من قصص العلماء أهل السنة والجماعة، وقصة الحكمة ليثبت به إيمان في قلوبنا والحكمة يا فضيلة الشيخ. جزاك الله خيرا.
جزاك الله خير، جزاك الله خير. إن شاء الله، إن شاء الله. Alhamdulillah, syukran. طيب الوقت المتبقي الآن 7 دقائق فقط، فهل في سؤال أم ننتهي الآن؟ هناك سؤال يا شيخ ورد من أحد الإخوة، لكن هذا سؤال لا يتعلق بالمادة التي نتحدث عنها طيب الليلة. ما دام أنه يتعلق بها يا شيخ، نذكر لهم السؤال الذي وعدتهم بأن نأتي بإجابته، أرسلت لك إجابته مكتوبة لك على جوالك يا شيخ. نعم نعم. يعني أنا أردت أن تقرأه عليهم أنت إذا انتهينا. طيب. فلا، لكن ملخصه أن القدر قد كتب وانتهى، وأنه الله سبحانه وتعالى يقدر في ليلة القدر وينزل في اللوح المحفوظ ما هو مكتوب ومقدر في هذه السنة. هذا أظن خلاصة الموضوع اللي عندك، ولو قرأته عليهم طيب يا شيخ، لو قرأته عليهم فيما بعد أن ننتهي طيب يا شيخ. نعم. طيب نعم إن شاء الله يا شيخ. هذا هناك من يسأل عن العمرة يا شيخ. نعم. تسمحون بسؤال عن العمرة؟ تفضل. نعم، هذا سائل يقول في سؤاله: هل يجوز هو أن يعتمر أكثر من مرة في سفر واحد؟ يعني هو نعم. يسافر إلى مكة ويؤدي عمرة أكثر من مرة، يعني هل يجوز هذا؟ الجواب حفظك الله، بعض العلماء كرهوا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، والصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوه، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لأنها لم تعتمر عندما أتت هاجر، لأن أتاها الحيض وحجت قارنة، فقالت ارجع صويحباتي بحج وعمرة وارجع بحج فقط، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم مسجد عائشة وتحرم بعمرة. وقالوا إن العمرة إنما تنشأ من سفر جديد. هؤلاء الذين كرهوا ذلك، والذين أجازوا ذلك قالوا لا يوجد دليل صريح على المنع من تكرار العمرة في سفرة واحدة. قالوا لا يوجد دليل صريح على المنع من ذلك. ونحن ننظر إلى هؤلاء الأخوة الذين يأتون مثلا من أندونيسيا ومن أفريقيا ومن أوروبا وغيرها، أن هذه هي فرصتهم الوحيدة للاعتمار عن والديهم الذين توفوا، فهذه فرصة وحيدة لهم، ولو طالبناهم أن يسافروا ثم يأتوا بعمرة هذا تكليف عليهم، تكليف لم يشرع. نقول مسافروا إلى الطائف أو إلى المدينة ثم يأتوا بعمرة، هذا تكليف. ولذلك فإنه لعل القول الراجح هو جوازه، ومن تركه احتياطا وخروجا من الخلاف فله ذلك، ومن عمل به فلا نقول عمرته باطلة، لا أبدا. نسأل الله أن يقبل من الجميع. نعم تفضل شيخنا حفظكم الله. حفظكم الله ورعاكم شيخنا. Utarjim lakum al-jawab. Jadi di sini ada pertanyaan tadi tentang umroh itu, apakah di umroh itu tadi bolehkah dalam satu safar melakukan beberapa kali umroh? Jawaban dari Syekh tadi ada dua pendapat para ulama. Pendapat pertama menyatakan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang makruh, ya, makruh karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan hal tersebut. Jadi beliau kalau dalam satu kali safar ya umrohnya sekali itu aja, ketika safar itu aja. Jadi tidak dilakukan dengan berkali-kali. Itu dalil yang menjadi pegangan dari ulama yang berpandangan bahwa hal tersebut adalah sesuatu hal yang makruh, ya. Adapun Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu juga melakukan umrah, ya, saat itu karena memang beliau tidak pernah melakukan umrah sebelumnya, dan karena saat itu beliau dalam kondisi kena haid, ya, kena datang bulan, maka oleh karenanya beliau pun berangkat dengan saudara laki-lakinya Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya,
ke tanah yang halal lalu kemudian masuk lagi ke tanah haram untuk melakukan umrah ya. Sedangkan pendapat yang kedua di sini oleh para ulama sebagian yang lainnya menyatakan bahwa boleh-boleh saja seseorang yang melakukan satu kali safar dia berumrah lebih dari satu kali. Karena tidak ada dalil yang sharih, dalil yang jelas, yang lugas, yang menyatakan bahwa hal tersebut terlarang ya. Jadi karena tidak ada larangan untuk melakukan hal tersebut sehingga tidak apa-apa dia melakukan lebih daripada satu kali umrohnya ya. Jadi ini ada dua pendapat. Sedangkan Syekh tadi menyatakan bahwa tentunya kalau ada orang-orang yang dari Indonesia, dari Afrika dan dari negeri-negeri yang jauh datang ke tanah suci untuk melakukan umrah ya. Lalu kita katakan Anda harus keluar dulu ke Taif. Nanti setelah dari Taif atau dari mana, dari Jeddah, dari mana ya. Nanti balik lagi ke kota suci Makkah untuk melaksanakan umrah lagi kalau misalnya mau melakukan umrah lagi. Ya, ini merupakan taklif ya. Ini membebani mereka ya kalau misalnya untuk melakukan hal itu. Oleh karenanya Syekh berpandangan bahwa pendapat yang kedua itulah yang lebih rajih ya. Khususnya untuk orang-orang yang datangnya dari tempat-tempat yang jauh ya. Sehingga dengan umroh yang beberapa kali itu bisa dia misalnya umroh yang keduanya untuk orang tuanya yang telah wafat atau siapa gitu ya. Jadi bisa dia karena memang hanya sekali saja itu kesempatannya ya. Bisa jadi itu adalah umrohnya yang sekali itu saja seumur hidupnya ya. Jadi kalau hanya cuma satu kali mungkin nanti dia tidak punya kesempatan lagi ya, sehingga dilihatlah kondisi orang itu ya, kondisi orang itu. Kalau misalnya dia itu memang berasal dari tempat yang jauh seperti yang tadi Syekh sebutkan, ya tidak apa-apa dia melakukan umrah lebih daripada satu kali ya. Nah, adapun kalau misalnya ada yang dia datangnya dari tempat jauh, dia mengambil pendapat yang pertama yaitu hanya satu kali saja umrahnya, ihtiyatan ya, karena dia ingin berhati-hati ya, maka dia bisa melakukan hal tersebut. Jadi intinya yang melakukan umrah berkali-kali padahal safarnya cuma sekali aja ke Makkah ya, kita tidak mengatakan bahwa umrah mereka itu batal, tidak ya. Tapi yang lebih berhati-hati adalah mengambil pendapat yang pertama gitu intinya ya. Itu yang dijawab oleh Syekh. Terus ada pertanyaan lagi ya di sini ya. Ma ra'ayukum fi qaulil Imam Nawawi fi muqaddimati kitabil qad ittafaqal ulama ala jawazil amal fil hadits ad-dha'if wa fadhilil a'mal. Syekhana al-Karim warada su'alun akhar min akhin akhar yaqul fi su'alihi ra'yukum ya Syekhana fi qaulil Imam An-Nawawi rahimahullah fi muqaddimatihi fi kitabil arba'in qad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadits ad-dha'if في فضائل الأعمال. لا هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام اتفق لا لم يتفقوا على ذلك. وينبغي المؤمن أن ينتبه لهذه المسألة. يعني بعض الحديث ضعيفة جدا وينبغي أن ينتبه لهذا. وينتبه أيضا لمسألة أخرى مهمة. مشاهير الإنترنت ابتلوا بهذا بسبب فتنة الشهرة، يأتون بأحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة، فننتبه لهذا ونحذر من هذا. فهذا الكلام هذا غير صحيح، لكن اجتهاد من رحمه الله، وقد يكون بعض العلماء قالوا ذلك لا ندري، لكن الصحيح أنه غير محل اجتهاد. ولكن إذا كان الحديث ليس ضعيفا جدا فإنه يستأنس به استئناسا ولا يجزم به ولا يستدل به أيضا في أحاديث عقائد ولا في أحاديث عبادات، يعني إنما في فضائل الأعمال يستأنس به استئناسا فقط. وأستأذنكم وأسأل الله لكم التوفيق والسداد ونوفقكم جميعا لأداء الحج المبرور والسعي المشكور، وأن يغفر لكم لوالديكم وأزواجكم وذرياتكم ومن تحبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله. حفظكم الله وشيخنا جزاكم الله خيرا. Jazakumullahu khairan ya Syekh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. berangkat untuk sholat maghrib karena sudah azan di kota suci Madinah. Ana terjemahkan terlebih dahulu apa yang beliau
nyatakan pada jawaban terakhir ya. Beliau bilang katanya apa yang dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi itu tidak benar ya, karena tidak ada kesepakatan. Kalau dibilang ittafaqa al-ulama, para ulama semuanya bersepakat bahwa boleh boleh mengamalkan hadis dhaif pada hal yang berkaitan dengan fadailul amal. Kalau dikatakan sepakat ya tidak benar kalau seperti itu, karena tidak semua para ulama menyepakati hal itu. Memang ada sebagian ulama yang memperbolehkan mengamalkan hadis dhaif pada fadailul amal. Tapi kalau dikatakan ittafaqu bahwa semuanya sepakat, yaitu tidak benar gitu ya. Maka oleh karenanya ini adalah ijtihad dari Al-Imam An-Nawawi kalau memang seperti itu yang dinyatakan dalam Muqaddimah Al-Arba'innya ya. Ijtihad dari beliau, dan tentunya yang seperti yang dikatakan oleh Syekh itu tidak benar ya. Karena kemudian juga banyak orang-orang yang masyahir di sini, apa ya masyahir, mungkin dai atau apa yang masyhur yang di internet dan sebagainya, mereka membawakan hadis-hadis yang lemah bahkan yang palsu gitu ya. Maka hendaknya kita harus berhati-hati dalam menerima hadis-hadis tersebut ya. Jadi intinya adalah bahwa yang dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi itu tidak benar ya. Dan tentunya ini adalah ijtihad dari beliau. Tentunya kita menghormati ijtihad para ulama rahimahumullahu tabaraka wa taala. Jazakumullahu khairan ayuhal ikhwa wal akhwat ala hudurikum wa istima'ikum. Nakhtim jalsatana hadhihi bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustazana. Waalaikumsalam Dan Sofia. Assalamualaikum.